Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Fatma, mahasiswa dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Senin, 31 Agustus 2020, saya bersama dengan 3 orang rekan saya, yaitu Nurwanti Husna, Salsa Tahira, Hairunisa, dan Siva Khalila telah melaksanakan wawancara di salah satu sekolah yang berada di kawasan Cilengsi, Bogor, yaitu SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Adapun video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu PLP 1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat selama proses wawancara hingga pembuatan video ini berlangsung. Berikut cuplikan video dari wawancara kami yang dilakukan secara online atau daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dan bertatap muka secara daring atau online ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, Prodi Bimbingan Konseling. Kami terdiri dari dengan saya sendiri Nurwanti Husna dan sebelah saya Rodiatul Fatma. Kemudian ada Hairunisa, yang keempat Siva Khalila, dan yang terakhir Salsa Tahira. Sebelumnya kami mengucapkan banyak berterima kasih kepada SMK 3 Muhammadiyah Cilengsi dan kepada Bapak Herianto SE dan Ibu Fathatul Isroiyah SE MSI yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya kepada kami untuk melaksanakan kegiatan wawancara ini guna untuk memenuhi tugas magang kami atau yang biasa disebut dengan PLP 1. Baik, mungkin langsung saja kami mulai wawancaranya. Pada pertanyaan yang pertama akan diajukan oleh Saudari Hairunisa. Kepada Hairunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Nurwanti. Saya izin bertanya ya Ibu Bapak. Ya. Yang pertama, bagaimana karakteristik umum dari siswa SMK 3 Muhammadiyah Cilengsi? Kami sebagai guru juga kebetulan saya di BP-nya sama dengan apa yang disampaikan Bapak Heri. Mayoritas kita kan perempuan. Untuk dari tata tertibnya, karakteristik dari rata-rata siswa kami dari SMK Muhammadiyah 3 sudah cukup baik semuanya. Alhamdulillah, dari kedisiplinannya, kemudian kerapiannya, untuk tingkat tata tertibnya, alhamdulillah sudah bagus semua. Apakah ada sebuah kegiatan seremonial seperti upacara bendera atau rapat yang adakan di sekolah? Dan mungkin biasanya bagaimana pelaksanaannya dan kapan dilakukannya? Bagaimana Bapak, Ibu? Baik, untuk seremonial kita tetap mengacu kepada peraturan pemerintah. Jadi setiap hari Senin itu kita melaksanakan upacara bendera. Itu semuanya sudah terjadwal, terstruktur, baik di dalam proses kegiatannya maupun pembinaannya. Di mana semua guru dalam 1 tahun bagian jadwal di dalam proses pembinaan. Jadi tidak hanya kepala sekolah saja yang
menjadi pembina upacara di dalam kegiatan upacara bendera, tapi semua guru, terutama wakil kepala sekolah, kasih kaprok, mereka mendapatkan giliran untuk menjadi pembina upacara di dalam upacara setiap hari Senin. Namun pada saat pandemi sekarang itu kegiatan upacara ditiadakan terlebih dahulu. Kemudian seremoni-seremoni yang lainnya kita pun tetap melaksanakan semacam kayak kegiatan upacara di kegiatan 17 Agustusan. Itu juga kita melaksanakan, dan biasanya kalau untuk Agustusan itu satu perintah dari pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, yaitu upacara gabungan baik dari setingkat SMP, kemudian SMK, SMA dalam satu paket, yaitu biasanya yang melaksanakannya Bapak Ibu guru dan perwakilan daripada murid-murid, yang biasanya dilangsungkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin untuk meningkatkan keakraban di dalam kegiatan berorganisasi untuk semua karyawan, baik dari setingkat SD, TK, SMP, SMA, SMK, sampai dengan perguruan tinggi yang berada di Satuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi. Itu biasanya dilaksanakan setiap bulan Agustus. Namun tahun ini ditiadakan karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Adapun kegiatan-kegiatan seremonial yang lainnya yang biasa kita lakukan pada saat misalkan upacara Hari Pendidikan Nasional yang sifatnya umum berkaitan dengan pendidikan. Ini mungkin upacara-upacara ataupun seremonial-seremonial yang biasa kita lakukan di SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Baik Ibu, Bapak. Saya lanjut ya pertanyaannya. Ya. Kegiatan apa saja yang ada di sekolahan SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi? Kegiatan yang biasa dilakukan di SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah kita ini punya seni karawitan. Karawitannya karawitan Jawa. Ya, jumlah pesertanya itu satu timnya itu kurang lebih 20 orang. Ya, bisa sih kalau misalkan paling minim adalah 15 orang. Kalau kurang dari itu maka tidak bisa dilaksanakan dalam satu tim, karena kegiatan karawitan ini adalah jumlah alatnya cukup banyak sehingga jumlah pesertanya harus minimal terpenuhi, jadi minimal 15 ya. Paling bagus jumlahnya adalah lebih dari 20, 22 atau 23. Kemudian yang kedua adalah kegiatan hadroh. Ini hadroh juga pesertanya ataupun satu timnya itu kurang lebih sekitar 12 orang. Kemudian untuk tapak suci ini ada yang perorangan, ada juga yang kelompok. Kalau tapak suci biasanya latihannya dilaksanakan di seminggu 2 kali. Kemudian selain tapak suci ada yang namanya kegiatan kita ini paskibra, tapi paskibra belum begitu maksimal ya, baru tahap perencanaan dan pelaksanaan juga baru awal. Kemudian untuk kegiatan Irma Pala dan basket itu pada gabungan setingkat SMK, SMA yang ada di Cilengsi, karena itu khusus ada pelatih di dalam pengembangan yang secara umum ya, untuk Irma Pala, karena kalau untuk Irma Pala ini kan tidak cukup hanya satu orang menjadi pembinanya karena sering kegiatan-kegiatan di luar, sehingga untuk pencinta alam ini adalah gabungan dari SMK Muhammadiyah 1, 2, 3, 4, dan juga SMA. Kemudian untuk poli, kalau poli sendiri kita sudah berjalan maksimal karena kita juga punya pelatih ataupun pelatih dari luar, bukan dari guru, yang punya agenda kegiatannya juga dilaksanakan seminggu 2 kali.
itu ada kegiatan rutinnya dan juga ada kegiatan lomba untuk tingkat SMP yang dilaksanakan oleh tim tersebut. Kemudian untuk yang lain mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Bu Fathatul. Monggo. Sudah semua kayaknya Bapak. Kegiatannya sudah terdapat semuanya tadi ya. Alhamdulillah volinya di sini. Alhamdulillah voli kita sudah sering menjuarai Kak nih volinya. Kemudian untuk karawitan yang sudah disampaikan Pak Heri tadi, karawitan kita juga sudah sering tampil untuk di universitas juga. Kemudian kita sudah sering tampil di Taman Mini juga. Kemudian kita juga sudah pernah keluar kota juga ke Jogja. Waktu itu pernah mengikuti karawitan lomba karawitan yang diadakan di Yogyakarta. Waktu itu. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah dipercaya untuk tingkat istilahnya ya Pak di Jawa Barat. Karawitan kita sudah mempunyai nama untuk SMK Muhammadiyah 3. Nah, satu-satunya sekolah yang memiliki seni karawitan Jawa untuk SMK Muhammadiyah 3. Sudah dilanjut Kak? Iya. Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler itu apa ada kendala atau tidak ya Bu ya? Untuk ekstrakurikuler sendiri selama pantauan saya aman, tidak ada kendala karena siswa lebih semangat ya kalau mereka itu, kalau saya lihat siswa ini misalnya di jam-jam terakhir belajar misalnya mereka itu sudah lesu, tapi begitu setelah jam pelajaran itu ada kegiatan ekstrakurikulernya, dia lebih semangat di ekstrakurikulernya. Jadi selama ini kalau saya menurut pantauan saya ini tidak ada kendalanya. Jadi siswa itu lebih semangat kalau mengikuti ekstrakurikuler. Jadi itu dia lebih semangat dirinya. Baik itu voli, karawitan, tapak suci, apa aja mereka tuh lebih ada gregetnya gitu, ada powernya dia kalau ada sudah sampai di mungkin jenuh ya belajar dari pagi. Jadi begitu di akhir untuk ekstrakurikuler dia tuh lebih powernya tuh lebih ada gitu loh, jadi gairah lagi untuk melakukan kegiatan. Jadi tidak ada kendala selama ini gitu. Alhamdulillah ya Bu. Bagaimana pelayanan BK yang diberikan kepada siswa di sekolah Muhammadiyah 3 Cilengsi ini? Pelayanan BK-nya Bu. Pelayanan BK-nya ya. Pelayanan BK-nya ini selama saya menjabat sebagai guru PP-nya untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kami rancang untuk BPBK-nya selain ekstrakurikuler tadi, pelayanan konseling seperti kita tidak, saya belum pernah ada jam khusus memang ya Mbak ya, maaf Pak Heri, kita memang tidak ada jam khusus untuk masuk kelas BK selama ini ya, kecuali memang ada permasalahan yang urgent, gitu aja. Selama ini karena selama tidak ada permasalahan yang sangat urgent, jadi tidak ada saya tidak ada pemantauan tidak ada kelas khusus harus masuk kelas gitu, tidak, karena mungkin jamnya ya yang tidak cukup karena kita sekolah kejuruan ya, kayaknya jamnya yang tidak ada waktu untuk jam khusus BK masuk kelas. Tapi pantauan kami selaku guru BP-nya selalu ada. Kita selalu menanyakan ke wali kelas, misalnya hari ini siapa yang tidak masuk, mungkin misalnya di kelas A, misalnya di kelas 10 ada salah satu siswa yang sudah lebih dari 3 hari mereka tidak masuk sekolah, itu harus kita pantau ke wali kelasnya. Saya tanyakan, kenapa Bu tidak masuk kelas? Mungkin wali kelasnya akan menjawab, kayaknya dia ada masalah Bu, baru kita nanti akan mengadakan home visit ke sana.
kenapa sudah lebih dari 3 hari tidak masuk sekolah, misalnya tanpa keterangan, tanpa ada kabar dan sebagainya. Jadi kita akan mengadakan home visit ke rumah siswa tersebut, apa kendalanya sehingga tidak masuk sekolah seperti itu. Jadi kita melalui pendekatan langsung ke orang tua maupun ke siswanya gitu. Selama ini yang untuk yang kita lakukan sebagai guru BP di SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Memang tidak ada jam khusus yang masuk kelasnya ya. Jadi kita memantaunya melalui wali kelas, ya, wali kelas. Jadi ada kerjasama antara guru BP sama guru kelas dan guru lainnya ya. Iya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena adik-adik sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Apakah ada organisasi untuk siswa di sekolah SMK 3 Muhammadiyah? Ada. Dan apakah kamu sendiri mengikuti organisasi tersebut atau tidak? Ngikutin cuma kagak deh. Kagak diikutin, tapi ada. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Kak Rodiatul Fatma. Pada Kak Rodiatul Fatma dipersilahkan. Untuk Medi di SMK Muhammadiyah Cilengsi ini biasanya ada pembiasaan atau kebiasaan gitu nggak di sekolah yang positif? Kalau misalkan ada, ini pelaksanaannya gimana? Pembiasaan kayak gimana? Kenapa? Contohnya kayak gimana, Kak? Contohnya kayak misalnya tiap pagi nih mungkin ada pembiasaan membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar atau ada kegiatan baksos lainnya. Oh, itu ada kok. Di SMK Muhammadiyah Cilengsi ini kan ada BK ya. Terus untuk pelayanan BK yang Medi dan Jundi, pelayanan apa yang Medi dan Jundi dapatkan? Mungkin kayak misalnya nih ada sebuah permasalahan, terus dari BK-nya ada sebuah tanggapan atau bantuan untuk menyelesaikannya gitu. Entah kayak misalnya seperti guru BK-nya yang care sama jam pelajaran guru BK yang memasuki kelas. Kurang lebih seperti itu. Gimana kira-kira? Atau simpelnya yang kalian rasakan selama ini pelayanan BK-nya itu yang kalian dapatkan gimana gitu? Kalau begitu, alhamdulillah semua pertanyaannya sudah selesai ditanyakan semua. Kalau pesan dari kakak-kakaknya, apalagi kalian kelas 12 ya, maksimalin belajarnya, terus pelayanan BK yang ada di sekolah itu dimanfaatkan, terus kembangin potensi yang kalian ada, dan pokoknya terus belajar, jangan patah semangat, apalagi ntar mau langsung ke perguruan tinggi kan. Nanti kalau misalnya lingkungan perguruan tinggi kan udah berbeda dari sekolah, jadi harus pintar-pintar bergaul dan belajar. Sekali lagi dari kakak-kakaknya nih mengucapkan terima kasih banyak kepada Medi dan Jundi udah mau membantu dan meluangkan waktunya pada kesempatan kita pada siang hari ini yang udah mau menjelang zuhur ya. Selalu buat sekolahnya, saya sebagai moderator, saya akhiri pertemuan wawancara kita pada siang ini. Dengan mengucap alhamdulillah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.